Assalamualaikum teman-teman, perkenalkan nama saya Lina Julianti dari kelas 10 BDPB. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai sejarah sistem tanam paksa. Pada video kali ini kita akan mempelajari tentang pengertian tanam paksa, latar belakang sistem tanam paksa, dan dampak tanam paksa bagi rakyat Indonesia. Apa itu tanam paksa? Secara teori, tanam paksa atau Kulturstelsel adalah sebuah kebijakan yang diterapkan oleh pemerintahan kolonial Belanda, di mana rakyat Hindia Belanda harus menyerahkan 1/5 hasil tanaman ekspor mereka sejak tahun 1830. Latar belakang sistem tanam paksa. Pemberlakuan sistem tanam paksa ini didorong oleh kondisi keuangan pemerintah Belanda saat itu yang sedang berada di ujung tanduk. Selama beberapa dekade sebelumnya, Belanda mengalami defisit, banyak dana yang hilang entah karena korupsi maupun perang. VOC yang sebelumnya merupakan kompeni kebanggaan Belanda pun harus dibubarkan karena korupsi yang merajalela. Bahkan ketika dibubarkan pada 31 Desember 1799, VOC meninggalkan hutang yang sangat besar, yakni 1.300 gulden. Selain itu, kerajaan Belanda pun harus menghadapi hutang akibat perang. Contohnya Perang Napoleon, Perang Belgia, dan Perang Diponegoro. Dari Perang Diponegoro, Belanda diperkirakan harus mengeluarkan dana sebesar 25 juta gulden. Sedangkan dari kekalahan Perang Napoleon, Belanda harus mengganti seluruh pengeluaran perang kedua pihak. Oleh sebab itu, Johannes van den Bosch diangkat menjadi gubernur jenderal dengan harapan bisa mengolah daerah jajahan Belanda agar menghasilkan pundi-pundi uang untuk menutup hutang tersebut dan mengisi kas Belanda. Dampak positif tanam paksa bagi rakyat Indonesia. Rakyat Indonesia mengenal berbagai teknik menanam jenis-jenis tanaman baru. Meningkatnya jumlah uang yang beredar di pedesaan sehingga memberikan rangsangan bagi tumbuhnya perdagangan. Munculnya tenaga kerja yang ahli dalam kegiatan non-pertanian yang terkait dengan perkebunan dan pepabrikan di pedesaan. Penyempurnaan fasilitas yang digunakan dalam proses tanam paksa seperti jalan, jembatan, penyempurnaan fasilitas pelabuhan dan pabrik serta gudang untuk hasil budidaya. Dampak negatif sistem tanam paksa bagi rakyat Indonesia. Sawah dan ladang milik rakyat menjadi terbengkalai dan tidak menghasilkan panen yang bagus. Beban hidup rakyat semakin berat, terlebih karena mereka harus menyerahkan sebagian dari tanah milik dan hasil panen. Rakyat juga turut menanggung resiko jika terjadi kegagalan panen. Mengalami tekanan fisik dan mental, mereka tidak bisa mencari nafkah dan tingkat kemiskinan semakin tinggi. Dampak terakhir yang dirasakan oleh rakyat yang adalah muncul wabah penyakit sehingga jumlah penduduk menurun. Baik, itu tadi penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.